Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada 5 orang lagi yang belum bergabung, tapi tadi saya lihat di presensi lengkap ya. Sebentar. Iya. Di presensi sudah ada 45. Berarti kita menunggu 5 orang lagi ya, sambil berjalan perkuliahan. Saya mohon maaf bila videonya on off karena sinyal di sini agak sedikit bermasalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berbicara. Saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah teman-teman dapatkan di kelas awal. Kita akan membahas pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Jadi, ya perbedaannya bila di kelas awal, ya mereka, anak-anak kita, siswa kita masih terbatas dalam hal kosakata, kemudian jenis pembelajaran berbicara atau kemampuan berbicara yang dilakukannya ya. Misalnya di kelas awal, kelas 1, kelas 2 kan kita tidak mengajari mereka bagaimana caranya berpidato gitu ya. Atau bagaimana cara agar mereka melakukan kegiatan berbicara untuk menggerakkan orang atau memberikan stimulan kepada orang lain gitu atau meyakinkan orang lain gitu ya, apalagi untuk siswa kelas 1. Nah, di sini di kelas tinggi anak-anak kita di kelas tinggi sudah idealnya sudah dapat melakukan kegiatan tersebut. Baik, saya akan berbagi dulu tayangan mengenai berbicara. Apakah sudah bisa terlihat? Bunda, sudah benar. Sudah Bu. Semuanya sudah bisa melihat? Sudah. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sebentar. Suara saya cukup jelas? Alhamdulillah sudah jelas Bunda. Ya, baik. Cukup jelas Ibu. Ya, sekarang kita ke pengertian dari berbicara dulu, gitu ya. Di sini dihadirkan beberapa pendapat dari ahli, ada dari Pak Tarigan, ya, Jago Tarigan, Nurgiantoro, dan Pak Henry Guntur Tarigan. Bentar, saya mau meng-admit dulu. Baik. Ya. Jadi, menurut Jago Tarigan, keterampilan berbicara itu keterampilan untuk menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Ya. Nah, penyampaian pesannya ke dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Gitu ya. Nah, menurut Nurgiantoro, berbicara ini adalah, kata Nurgiantoro ya, aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan oleh manusia. Yang pertamanya apa? Aktivitas yang pertama kali dilakukan oleh manusia? Menyimak Ibu. Ya, menyimak. Jadi sebelum bisa berbicara, ya bisa Anda lihat sendirilah begitu ya, bayi-bayi yang baru lahir, kan mereka belum bisa membaca. Mereka juga pasti belum bisa menulis. Dan mereka belum bisa
berbicara. Jadi aktivitas yang dilakukan pertama kalinya adalah menyimak, gitu ya. Mereka menyimak input-input suara dari lingkungan sekitar, dari ibunya, dari ayahnya, dari keluarga dan lain sebagainya. Kemudian setelah proses menyimak, gitu ya, lambat laun beberapa bulan kemudian mereka bisa memproduksi suara meskipun belum dalam bentuk bahasa secara utuh, gitu ya. Nah, beberapa lama kemudian mereka baru bisa, bukan mereka ya, termasuk kita semua baru bisa berbicara. Gitu ya. Jadi pertama manusia itu bisa menyimak dulu, kemudian berbicara, baru membaca dan menulis. Biasanya urutannya seperti itu ya. Nah, menurut Nurjantoro, gitu ya, berbicara ini untuk kegiatan ini ya untuk memaparkan beragam hal yang ada di benak kita, gitu ya. Dan ini melibatkan banyak hal di dalam diri kita ya. Jadi ketika kita memiliki ide, gagasan, pendapat, gitu ya, kemudian kita mengeluarkannya dalam bentuk bahasa lisan, yaitu adalah keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini dipengaruhi beragam faktor yang ada di dalam diri kita. Jadi fisiknya, psikologi, ya, neurologis atau fisiologis, semantik, kemampuan semantiknya, linguistik, dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Henry Guntur Tarigan, ini sama-sama Tarigan ya, namun berbeda orang, ya, masih saudara. Kata Pak Henry Guntur Tarigan, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi dari ketiga ahli ini kita bisa menyimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan, pendapat, ide, begitu ya, atau pemikiran kita kepada orang lain dalam bentuk bahasa lisan. Jadi ya kalau dalam bentuk tulisan yaitu menulis, kalau berbicara ya pasti medianya adalah bahasa lisan. Nah, ini adalah proses yang kita lakukan, gitu ya. Ketika terjadi komunikasi, gitu ya. Ada pembicara, ada penyimaknya, ada penutur, ada petuturnya. Pembicara memahami dulu, gitu ya, apa yang ingin dia tuturkan atau apa yang ingin dia bicarakan, gitu ya. Dia memahami dulu misalnya informasi-informasi tertentu atau pemikiran-pemikirannya atau gagasan-gagasannya, kemudian disandikan coding, gitu ya. Oh, kalau saya mau menyampaikan A, berarti bahasa yang harus atau kalimat yang harus saya tuturkan adalah seperti ini, begitu ya. Kemudian baru diucapkan fonasi. Ya, kemudian transisi peralihannya ketika ada orang yang berbicara, penyimaknya melakukan ini, mereka mendengarkan, gitu ya. Kemudian ketika mendengarkan ada decoding, mereka membaca sandi-sandi. Tadi sandi-sandinya ya berupa bahasa tadi, maksudnya sandi-sandinya apa ya? Nah, nanti baru dipahami apa sih maksud dari pembicaraan tersebut. Nah, ini terjadi secara cepat begitu ya. Anda bayangkan bila pembicara berbicara panjang lebar, tapi penyimaknya ada loading di beberapa bagian gitu ya. Ya, biasanya komunikasi menjadi agak kurang lancar ya. Anda sudah berbicara panjang lebar, ternyata penyimak baru berada di tahapan awal. Karena misalnya pada saat mendengarkan terjadi distraksi atau dia tidak fokus, ya, tidak konsentrasi, atau kurang mendengar karena ada gangguan, misalnya suara bising, atau misalnya kondisi pendengarannya sedang tidak baik sehingga menyebabkan adanya hambatan gitu, atau dia ketika membaca sandi dia
kurang bisa membaca atau decoding sandi-sandi yang Anda gunakan. Misalnya Anda menggunakan bahasa Inggris sehingga dalam proses decodingnya mereka menjadi terhambat begitu ya, sehingga ya maksud yang Anda tuturkan itu tidak dapat begitu ya. Tidak dapat mereka pahami. Jadi sebaiknya ketika Anda mau mengeluarkan ide, pendapat atau gagasan, ya ketika proses penyandian Anda harus bisa membaca siapa lawan tutur yang Anda ajak bicara. Misalnya, ketika lawan bicara Anda adalah anak sekolah dasar, Anda kan harus bisa merangkai kata-kata yang bisa dipahami oleh mereka. Ketika lawan bicara Anda adalah ibu-ibu, gitu ya, ya berbeda lagi bahasanya. Atau misalnya Anda berbicara dengan teman Anda, dengan dosen Anda, berbeda lagi kan bahasanya. Sehingga maksud Anda itu akan bisa dipahami oleh lawan tutur Anda. Itu tadi ya, jadi pada saat encodingnya, Anda juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kan tidak mungkin Anda menggunakan istilah-istilah ilmiah ketika lawan bicara Anda adalah anak SD. Atau lawan bicara Anda adalah ibu-ibu, begitu ya. Anda menggunakan istilah linguistik tertentu ya, encoding, decoding, gitu ya. Ya, tidak akan sampai maksud Anda. Jadi, ketika terjadi peristiwa berbahasa seperti ini, silakan perhatikan hal-hal tersebut ya. Anda harus tahu lawan bicara Anda siapa. Ketika Anda mengajar di SD, ya tidak perlu ya. Anak-anak, ketika kalian decoding pemaparan ibu, gitu ya, atau Anda menggunakan, anak-anak sekarang kita belajar fonologi ya, ya mereka akan bingung gitu ya. Jadi silakan diperhatikan hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya, berikut ini tujuan berbicara menurut Tarigan. Mohon maaf. Yang pertama, menghibur. Jadi ini berbagai macam tujuan berbicara. Nah, ketika Anda berbicara, Anda harus tahu tujuannya. Gitu, agar maksud yang ingin Anda sampaikan kepada lawan bicara Anda atau penyimak Anda itu sampai atau bisa dipahami. Misalnya yang pertama, tujuan berbicaranya menghibur. Ya tentu saja ketika tujuan berbicara kita adalah menghibur, ya kita harus bisa memilih diksi kata-kata yang memang dapat menghibur orang lain. Misalnya, ketika Anda menonton sebuah stand up comedy, ya sudah jelas ya, tujuan berbicara dari para komik itu, misalnya Panji, atau Raditya Dika, atau Ernest Prakasa, ya tujuannya adalah menghibur. Mereka pasti memilih diksi atau kata-kata yang dapat menghibur kita. Gitu ya. Atau misalnya pewara-pewara di televisi, begitu ya, ya mereka memilih pewara-pewara acara hiburan, maksud saya, pasti mereka memilih kata-kata yang tepat, begitu sehingga ya itu bisa memberikan hiburan bagi para penyimaknya. Ya, selanjutnya menginformasikan. Jadi ketika Anda berbicara, ya Anda bisa menginformasikan sesuatu. Misalnya Anda melakukan kegiatan ceramah di dalam kelas, gitu ya, memaparkan materi, ya tujuannya ya menginformasikan kepada siswa-siswa Anda mengenai materi pelajaran. Atau misalnya pewara di televisi ya, pembaca berita, menginformasikan hal-hal yang menurutnya memang harus diketahui oleh orang banyak. Gitu ya. Kemudian tujuan berbicara selanjutnya ada yang tujuan berbicaranya adalah memberikan stimulan atau menstimulus orang untuk memikirkan sesuatu gitu ya, atau yang memberikan rangsangan-rangsangan kepada para penyimaknya gitu ya. Jadi misalnya ya, kalau Anda ke mall itu SPG atau SPB gitu ya, itu biasanya tujuan berbicaranya menstimulan, meyakinkan, dan menggerakkan biasanya ya. Nah, berhubungan dengan tujuan berikutnya, meyakinkan. Jadi ketika kita berbicara, ya bila tujuannya adalah untuk meyakinkan orang lain, ya tentu saja kita harus memilih diksi-diksi yang sesuai, misalnya dengan memaparkan data, fakta, gitu ya, sehingga meyakinkan orang untuk meyakini sesuatu.
Ya. Misalnya, "Ayo Bunda, ini produknya sangat bagus, berbeda dari yang lain. Bila menggunakan panci ini, gitu ya, tidak perlu menggunakan minyak, Bunda bisa memasak dengan baik, gitu ya. Telur akan matang dengan sempurna," misalnya kata SPG itu ya. Jadi kita merasa yakin, oh iya ya, bisa lebih sehat ya menggunakan panci ini karena saya tidak perlu menggunakan minyak. Akhirnya ya dia menggunakan kata-kata untuk menggerakkan, ayolah Bunda, bila beli hari ini saya berikan diskon 90%. Wah, ibu-ibu mana yang tidak tertarik ya? Sehingga menggerakkan ibu-ibu tersebut untuk membeli pancinya. Nah, selain SPG gitu ya, para orator, politikus gitu ya, itu biasanya memiliki kemampuan berbicara yang bagus gitu ya, yang biasanya tujuannya untuk menggerakkan ya. Ketika kampanye, mereka misalnya berkampanye, tujuan berbicaranya ya untuk menggerakkan orang agar memilih ia gitu ya, memilih dia untuk pada saat pemilu misalnya. Jadi tujuan-tujuan berbicara ini ya bisa diaplikasikan di kelas tinggi. Jadi anak-anak di kelas tinggi gitu ya sudah bisa kita ajak untuk menginformasikan sesuatu kepada lawan bicaranya, meyakinkan kepada lawan bicaranya untuk melakukan sesuatu, menggerakkan gitu ya dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak di kelas 5, kelas 6 saya kira sudah bisa dilatih untuk melakukan berbagai macam kegiatan berbicara sesuai dengan tujuan yang dipaparkan tadi. Kemudian selanjutnya, nah, ini saya tampilkan gitu ya menurut pendapat beberapa ahli gitu ya mengenai pentingnya keterampilan berbicara untuk anak-anak sekolah dasar khususnya di kelas tinggi gitu ya. Jadi bila seorang anak memiliki keterampilan berbicara yang baik, maka ia akan memperoleh keuntungan sosial maupun profesional. Ya, keuntungan sosialnya tentu saja ia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, gitu ya. Anda bayangkan bila seorang anak memiliki hambatan dalam keterampilan berbicara, ya, misalnya hambatan secara fisiologis gitu ya. Kalau secara fisiologis berhubungan dengan organ ya tidak, kita agak sulit ya untuk mengatasinya karena butuh peran dari dokter dan lain sebagainya. Tapi bila misalnya ia tidak memiliki rasa percaya diri atau kosakata yang belum banyak gitu ya sehingga keterampilan berbicaranya menjadi tidak maksimal, biasanya ia akan sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi tentu saja sedari dini dari kelas awal kita harus melatih mengembangkan keterampilan berbicara anak-anak kita agar anak-anak bisa menjalin hubungan sosial dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan orang-orang sekitarnya dengan lebih baik. Selain itu juga keuntungan profesional di sini ya kalau anak-anak tentu saja berkaitan dengan pembelajaran atau pendidikannya. Dengan memiliki keterampilan berbicara yang baik, ia akan bisa dengan mudah memaparkan ide-idenya gitu ya. Atau ketika guru bertanya, ia akan bisa merangkai kata untuk memberikan jawaban dengan baik. Atau ketika ada sesuatu yang tidak ia mengerti, maka ia akan bertanya kepada gurunya karena ia bisa merangkai kata gitu ya sehingga apa yang tidak ia mengerti bisa ia tanyakan kepada gurunya, kepada teman-temannya bila dalam tugas kelompok gitu ya. Dia bisa memberikan argumentasi tertentu. Misalnya ia memiliki pendapat, ia bisa memberikan argumentasi sehingga teman-temannya meyakini bahwa pendapatnya itu benar misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi keuntungannya bukan hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi ya keterampilan berbahasa, ya berbicara, menyimak, menulis, membaca bisa menyokong, mendukung anak tersebut dalam pembelajaran yang lain. Jadi dengan memiliki keterampilan berbicara yang baik, tentu saja ia akan bisa berkomunikasi dengan orang lain lebih mudah. Nah, menurut Supriyadi, dengan melatih anak
untuk mengembangkan keterampilan berbicaranya, gitu ya, mereka akan terlatih untuk dapat mengorganisasikan, mengonsepkan, mengklarifikasi, menyederhanakan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain secara lisan. Jadi bukan hanya berkata-kata saja gitu ya, berbicara itu tidak sesederhana itu. Tapi kan bisa kita rasakan sendiri ya, ketika kita berbicara tentu saja kita mengonsep dulu sesuatu atau mengklarifikasi dulu sesuatu gitu ya di dalam benak kita, kemudian kita merangkai pikiran, perasaan atau ide kita gitu ya dalam bentuk bahasa lisan sehingga bisa dimengerti oleh orang lain gitu ya maksud tuturan kita itu seperti apa. Jadi banyak sekali manfaatnya bila anak-anak kita memiliki keterampilan berbicara yang baik. Saya kira itu pun berlaku untuk kita ya, apalagi Anda sebagai calon guru, baik calon guru apapun ya, sekolah dasar, sekolah menengah, bidang studi, gitu ya, harus memiliki keterampilan berbicara yang baik karena ya, ketika Anda mengajar tentu saja Anda harus memaparkan materi, mengorganisasikan informasi, begitu ya, gagasan, pemikiran Anda ke dalam bahasa lisan sehingga anak-anak Anda mengerti mengenai materi yang Anda paparkan. Begitu. Jadi seorang guru nih, salah satu modalnya adalah memiliki keterampilan berbicara yang baik. Karena tidak mungkin ya, Anda bersembunyi terus, misalnya, Bu, saya tidak memiliki keterampilan berbicara yang baik, gitu. Saya akan menyiasatinya dengan media, gitu ya. Ya ketika Anda masuk, gitu, membuka pembelajaran kan tidak langsung media, Anda harus berbicara dulu, gitu ya. Kemudian materi pun gitu ya tidak serta-merta misalnya Anda menggunakan model pembelajaran inovatif ya misalnya project based learning kan tidak tiba-tiba anak mengerjakan suatu proyek tetap saja Anda harus memaparkan misalnya pengantarnya materinya apa tujuannya seperti apa gitu ya tujuan pembelajarannya apa, kemudian misalnya garis besar materinya seperti apa, kan tetap dilakukan melalui metode ceramah. Jadi, mari kita sama-sama dari sekarang mengasah keterampilan berbicara kita. Mohon maaf sebentar ya. Baik, sampai situ silakan ada pertanyaan dulu. Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dulu? Teman-teman? Ataukah saya terlalu cepat? Atau kita lanjutkan dulu? Kita lanjutkan dulu? Iya, Ibu, sepertinya dilanjut dulu. Iya, Ibu. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya, berikut ini faktor-faktor penunjang keterampilan berbicara ya. Ada faktor kebahasaan, ada faktor non kebahasaan ya. Faktor kebahasaannya ya ketepatan ucapan, tekanan nada, pilihan kata gitu ya. Ketepatan penggunaan kalimat dan ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, non kebahasaannya sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Kemudian Anda melakukan kontak dengan lawan bicara Anda, ya, misalnya melalui pandangan, ya, karena bila kita berbicara terus, misalnya kita tidak memandang lawan bicara kita, ya, misalnya Anda mengajar, tapi Anda melihat ke jendela, tidak melihat ke arah anak-anak Anda, gitu ya, atau
Anda melihat ke arah anak-anak Anda, tapi ke meja, bukan ke arah mereka atau ke mata mereka. Ya. Jangan-jangan mereka berpikir bahwa Anda tidak mengajak bicara mereka, gitu. Jangan-jangan Anda bicara sendiri. Jadi silakan lakukan kontak dengan lawan bicara Anda, misalnya melalui pandangan, ya. Kemudian menghargai orang lain, mimik, kenyaringan suara, kelancaran, dan lain sebagainya. Ya, ada juga penguasaan topik. Nah, faktor penghambatnya, faktor fisik, ya, media juga bisa, dan faktor psikologis. Jadi, ketika Anda berbicara, silakan perhatikan hal-hal tersebut agar pembicaraan Anda bisa lebih dimengerti oleh lawan bicara Anda. Apalagi bila Anda berbicara di depan forum, gitu ya, Anda tentu saja harus menguasai isi pembicaraan Anda. Ya. Kemudian Anda harus tahu siapa penyimak Anda. Misalnya tadi ya penyimaknya adalah anak-anak, ya tentu saja Anda harus menyusun bahasa yang sesuai dengan anak-anak. Kalau ibu-ibu bagaimana, gitu ya. Kemudian ternyata latar belakang penyimak Anda, mohon maaf ya, ada suara-suara yang lain. Misalnya penyimak Anda berasal dari latar belakang yang berbeda, misalnya latar belakang pendidikannya berbeda atau latar belakang daerahnya berbeda-beda, ya, sehingga ketika Anda menggunakan bahasa ya harus disesuaikan. Jadi misalnya Anda sudah menyusun teks gitu ya untuk pidato, ternyata dalam bahasa Sunda ternyata penyimaknya ya berasal dari ragam daerah gitu, beragam daerah, atau dalam bahasa Indonesia tapi misalnya ketika ada humor atau kelucuan-kelucuan tertentu menggunakan bahasa Sunda atau hanya dimengerti oleh orang dari daerah tertentu, ya tidak akan sampai begitu ya. Maksudnya untuk ice breaking malah menimbulkan ketidakmengertian. Jadi itu pun harus diperhatikan. Kemudian silakan lakukan kontak dengan audiens Anda. Misalnya ketika Anda presentasi, ya. Nah, biasanya ketika ada presentasi masih ada beberapa mahasiswa yang asik sendiri gitu ya, membacakan makalah, sehingga ya audiens pun asik sendiri. Jadi tentu saja Anda harus mengajak audiens untuk terlibat dalam presentasi Anda. Misalnya Anda memandang audiens ya, melakukan kontak dengan pandangan, atau Anda menyapa audiens, atau Anda melibatkan audiens. Misalnya ketika Anda mengajar, Anda berbicara saja terus selama 2 jam. Ya, ketika Anda sadar ternyata siswa Anda tidur semua gitu. Jadi silakan ajak kontak. Benar tidak anak-anak gitu ya. Misalnya Anda menjelaskan tentang gizi di dalam makanan gitu ya. Tanya anak-anaknya, anak-anak sudah sarapan belum? Sudah Bu, sarapannya dengan apa? Dengan makanan, dengan nasi goreng, dengan telur goreng, dan lain sebagainya. Baru Anda masuk ke materi, kemudian nanti tanya lagi, ajak interaksi. Nah, makanan yang kalian makan bergizi atau tidak, misalnya. Jadi jangan asik sendiri. Begitupun ketika nanti Anda presentasi kepada teman-teman Anda. Jangan asik sendiri saja membacakan makalah dari halaman 1 sampai 20. Teman-teman Anda ya main medsos semua gitu ya. Nah, ketika saya mengajar secara daring seperti ini agak sulit gitu ya. Meskipun ya tetap saja ya kita bisa berinteraksi. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Belum ada? Mau dilanjutkan dulu? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu? Ya Ibu, dilanjut dulu. Lanjut dulu. Baik, terima kasih ya Dila. Ini berapa metode pembelajaran berbicara yang bisa Anda aplikasikan di dalam kelas?
ya memberikan ya, misalnya menjelaskan, mendeskripsikan atau melukiskan sesuatu. Anda membawa media tertentu, misalnya gambar, Anda membawa gambar lingkungan tempat tinggal SpongeBob misalnya ya, ada SpongeBob, ada Patrick, kemudian ada rumah-rumah di dalam laut, nanti mereka menjelaskan itu kehidupan di mana sih di dalam laut, kehidupannya seperti apa dan lain sebagainya. Atau Anda membawa gambar nusa rara, atau Anda membawa gambar berantai atau berangkai gitu ya. Nanti mereka mendeskripsikan atau melukiskan gambar yang Anda bawa tersebut, atau Anda membawa boneka, atau Anda bisa membawa buah-buahan gitu ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya bila guru mau mengembangkan kreativitasnya, beragam media bisa dibawa ke dalam kelas ya. Misalnya Anda membawa satu buah kotak hitam gitu ya. Di dalam kotak itu berisi beragam benda ya, ada buah-buahan, ada peralatan makan, misalnya nanti mereka dibuat kelompok, satu kelompok mengambil benda yang ada di dalam kotak yang tidak terlihat. Ketika dikeluarkan, oh sendok. Nanti mereka harus mendeskripsikan terbuat dari apa, fungsinya untuk apa, siapa saja yang menggunakannya dan lain sebagainya. Itu misalnya ketika mereka mengambil mereka mengambil pisang gitu di dalam kotak tersebut. Apa manfaatnya apa gitu ya, siapa saja yang bisa memakannya, apakah mereka memakannya atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menarik ya untuk anak-anak. Anda membawa black box gitu ya, nanti mereka membawa, atau bisa saja boxnya berisi gambar gitu ya, mereka ambil secara acak atau berupa kata, nanti mereka menjelaskan dan lain sebagainya. Kemudian menjawab pertanyaan ya tentu saja ya Anda misalnya mereka membaca teks tertentu atau Anda membaca teks tertentu ya, read aloud, nanti mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi cerita. Anda bisa juga menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe NHT ya, number head together. Jadi mereka diberi nomor oleh Anda, misalnya siswanya nomornya dari 1 sampai 30, mereka mendapatkan nomor itu, jadi Anda tinggal siswa nomor 30 jawab, siswa nomor 25 jawab gitu ya. Siswa nomor 5 jawab gitu ya. Atau misalnya mereka berkelompok. Nah, setiap kelompok ada 5 anggotanya, jadi setiap anak memiliki nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Anda meminta nomor 5 dari setiap kelompok maju ke depan. Ya, nanti mereka menjawab pertanyaan yang Anda berikan. Jadi bisa menggunakan beragam model pembelajaran atau dengan bertanya. Ya, bertanya nanti Anda meminta ya mereka misalnya tadi ya pakai NHT. Nomor 3 dari setiap kelompok silakan bertanya. Atau bisa juga dengan talking stick ya, menjawab pertanyaan atau bertanya juga bisa dengan cooperative learning tipe talking stick. Ya, jadi Anda memberikan tongkat kepada mereka seperti permainan di acara ulang tahun. Kemudian tongkatnya dioper-oper sambil menyanyikan sebuah lagu. Misalnya lagunya Potong Bebek ya, Potong Bebek Angsa gitu ya, Masak di Kuali. Nanti Anda stop lagu itu di tengah-tengah, nah siapa yang mendapatkan tongkat harus menjawab pertanyaan atau bertanya misalnya ya. Jadi mau tidak mau anak yang tidak aktif pun harus aktif ya. Mereka bertanya atau menjawab pertanyaan. Jadi banyak model pembelajaran yang bisa kita aplikasikan. Ya. Nah, nanti kalau luring kita praktikan ya. Kemudian melanjutkan cerita. Anda misalnya share reading ya. Anda membacakan sebuah cerita awalannya gitu ya. Kemudian nanti mereka harus melanjutkan cerita itu. Ya. Temannya melanjutkan lagi atau bisa melanjutkan kalimat gitu ya. Misalnya hari ini aku pergi ke pasar. Asri Apri silakan lanjutkan. Hari ini aku pergi ke pasar membeli buah-buahan bersama ibu.
Oke, Aryani lanjutkan. Mic-nya Aryani. Tadi hari ini aku pergi ke pasar, kata Asri, aku membeli buah-buahan bersama ibuku ya. Ya, Aryani bisa melanjutkan? Ya, Aryaninya masih low? Atau Adila? Adila lanjutkan, Adila. Ya, Ibu, maaf tadi putus-putus. Boleh diulangi, Ibu? Maaf. Hari ini aku pergi ke pasar, kata Asri, aku membeli buah-buahan bersama ibuku. Lanjutkan, Dila. Lanjut ceritanya ya, Bu ya. Ya, Ibuku membelikan sebungkus roti dan membelikanku permen yang sangat lezat. nah loh, panjang tuh. Caca, lanjutkan, Ca. Permen yang sangat lezat itu aku bawa dan kubawa pulang lalu kubagikan kepada adik-adikku. Oke, banyak nih adiknya. Fitri, lanjutkan Fit. Adik-adikku sangat senang setelah mendapatkan permen dari ibu. Oke, Puja, lanjutkan Puja. Permen yang dibelikan oleh ibu mempunyai rasa yaitu stroberi. Oke, Nonik, lanjutkan Nik. Selain permen rasa stroberi, ada juga permen yang berasa coklat dan nanas. Baiklah, terima kasih teman-teman. Nah, bisa seperti itu ya. Melanjutkan cerita, bisa per kelompok, bisa per individu, nanti biasanya seru gitu ya. Ada, ya kita tidak tahu ya, ini akhirnya ceritanya akan seperti apa. Tadi dari awal itu buah-buahan, ternyata sampai akhir kita membahas permen gitu ya. Nah, nanti diakomodasi saja anak-anak, jangan misalnya loh kok anak-anak kita harus membahas makanan yang bergizi, ya tidak perlu begitu ya, nanti imajinasi anak-anak akan terkekang gitu. Jadi biarkan saja ceritanya mengalir seperti apa. Atau bisa juga dengan menceritakan kembali ya, tadi itu sesudah ceritanya selesai sampai tadi permen rasa coklat dan nanas gitu ya, nanti misalnya di baris kedua, misalnya ini ya baris pertama yang melanjutkan cerita, nanti baris kedua harus menceritakan kembali cerita yang telah dibuat ya. Atau misalnya Anda membacakan cerita yang mereka menceritakan kembali dan lain sebagainya. Nah, bisa juga percakapan ya atau dialog. Ya, percakapan atau dialog itu juga bisa melatih kemampuan berbicara anak. Parafrasa, bermain peran, wawancara ya. Jadi misalnya Anda ingin anak-anak menggali hal tertentu dari narasumber, ya Anda bisa menggunakan metode wawancara. Anda bisa menggunakan media ya. Misalnya ya tidak perlu Anda misalnya, Bu, saya mau menghadirkan wawancara Najwa Shihab dengan Menteri Kesehatan misalnya ya. Bingung nanti anak-anaknya. Jadi cari wawancara yang bisa dimengerti oleh anak bahwa oh wawancara itu seperti itu gitu ya. Misalnya ada wawancara Nusa Rara ya. Nusa Rara diwawancarai oleh siapa saya lupa gitu ya, atau ya contoh-contoh yang bisa dimengerti oleh anak. Kemudian bisa memperlihatkan dan bercerita. Jadi mereka memperlihatkan sesuatu, kemudian mereka bercerita. Jadi banyak sekali metode pembelajaran, model, media yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan dalam pembelajaran berbicara. Begitu teman-teman. Nah, untuk penilaian keterampilan berbicara, ini hanya contoh saja, gitu ya. Ketika Anda menilai keterampilan berbahasa tertentu, misalnya berbicara,
menulis, Anda harus membuat rubrik. Ya, masa Anda mau menilai teks misalnya ya. Anda meminta anak-anak untuk membuat sebuah cerita. Kemudian Anda nilai, nih Mas, nilai kamu 80. Oh 80 Bu, iya nilai kamu bagus. Bagus apanya Bu? Pokoknya bagus aja. Ya bagus apanya? Pokoknya bagus aja. Ya kan tidak bisa begitu ya. Ya bagus apanya dalam tulisan tuh. Misalnya keruntutan isinya, kesesuaian teksnya, kosakatanya, ya atau diksinya dan lain sebagainya. Begitu pula dengan keterampilan berbicara. Saya tidak bisa tiba-tiba Noni nilai keterampilan berbicara kamu 90. Kenapa, Bu? Ya karena bagus. Apanya Bu yang bagus? Pokoknya bagus gitu. Kan tidak bisa begitu. Bagus apanya? Oh iya, lafalnya bagus. Isi pembicaraannya bagus. Strukturnya bagus dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menilai bagus atau tidak gitu ya, itu ya ada indikator atau unsur-unsur yang harus kita nilai. Misalnya isi pembicaraan kamu bagus nilainya, tapi untuk intonasi masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi anak itu tahu apa kekurangan dan kelebihannya. Nah, penilaian keterampilan berbicara yang ini, yang tampil di layar Anda, itu juga harus disesuaikan dengan jenis berbicaranya. Misalnya, penilaian berpidato tentu berbeda dengan penilaian menceritakan kembali. Meskipun secara teknis ya lafal tetap dinilai, isinya tetap dinilai, kosakatanya dinilai, tapi ada hal-hal tertentu yang membedakan penilaian antara keterampilan berpidato dengan keterampilan berbicara yang lain ya tadi ya, misalnya menceritakan kembali atau wawancara dan lain sebagainya. Jadi tentu saja Anda harus melihat dulu kurikulum KIKD pembelajaran berbicaranya apa nih. Oh berpidato, ya berpidato memiliki kriteria penilaian sendiri, menceritakan kembali memiliki kriteria sendiri dan lain sebagainya. Jadi untuk penilaian silakan sesuaikan dengan jenis keterampilan berbicara yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Begitu teman-teman. Nah, materinya telah selesai disampaikan. Silakan bila ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Ada pertanyaan tidak? Ibu izin bertanya. Siapa ini yang berbicara? Bu. Oh, Putri. Silakan, Put. Izin bertanya. Kan saya mempunyai adik itu udah termasuk besar lah. Lah, dia itu sukanya tuh gitu. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang-kadang pakai pokoknya bahasa jarang memakai bahasa Indonesia. Tuh gimana Bu caranya, Bu? Put, terputus-putus, bisa diulangi? Tadi terputus-putus. Jadi adik Putri usia berapa? Usia 6 tahunan lah. 6 tahun. Kemudian berbicaranya dicampur-campur gitu? Ya, dan belum jelas gitu Bu. Jadi tuh kadang-kadang bahasanya tuh yang setahu dia pas kan dia sukanya yang buka HP, buka YouTube gitu. Buka yang bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Jadi campur-campur. Itu bagaimana Bu cara itunya? Ya, kemampuan produktif gitu ya. Misalnya tadi ya berbicara itu juga mendapat pengaruh dari kemampuan kegiatan reseptif kita ya. Jadi
apa yang dia simak, apa yang menjadi stimulan dia gitu ya, dia cermati, nah itulah yang ia produksi. Jadi bila stimulannya misalnya tadi YouTube berbahasa Inggris, berbahasa Arab, ya biasanya ya orang itu yang kegiatan reseptif yang ia lakukan gitu, maka ya kegiatan produktifnya pun ya biasanya tidak jauh dari itu, karena itu yang ia dapatkan, maka itu yang ia keluarkan. Karena ya anak-anak ya, ia akan meniru gitu ya, mencontoh model-model yang ia dapatkan di sekitarnya. Jadi bila modelnya atau inputnya berbahasa Inggris, ya berarti produksinya biasanya bahasa Inggris. Jadi bila kita ingin anak-anak kita, adik-adik kita ya, menguasai bahasa tertentu, ya silakan berikan input atau stimulan ya, karena stimulus respon tadi ya, berikan stimulus bahasa yang Anda inginkan, misalnya bahasa Indonesia, diberikan stimulan dalam berbahasa Indonesia, sehingga responsnya pun dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Namun, bila misalnya ya, B1-nya itu apa? Bahasa Indonesia? Bukan, Bu. Bahasa daerah? Ya, Sunda, Indonesia, terus yang Inggris, yang Arabnya itu dari YouTube sama gamenya YouTube. Ya, B1-nya misalnya bahasa Sunda. Nah, tidak, misalnya kan anak menguasai B1 itu dari kecil ya. Ya, bahasa ibu atau bahasa pertamanya bahasa Sunda, ya berarti dari kecil ya sudah diperkenalkan bahasa Sunda, ya stimulan-stimulannya itu berarti responnya dalam bahasa Sunda. Bila orang-orang di sekitarnya berbahasa Sunda juga, ya tidak akan menjadi masalah dalam hal komunikasi, akan nyambung-nyambung saja. Namun ketika beranjak besar, misalnya ketika ia sekolah, ternyata orang-orang di sekitarnya itu berbahasa Indonesia. Nah, timbullah itu masalah komunikasi gitu ya. Namun yang namanya anak ya fast learner biasanya ia akan menyerap input-input dari lingkungan sekitarnya. Jadi silakan gitu ya, perkenalkan, berikan stimulan hal-hal yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga nanti ketika ia sekolah tidak ada kendala dalam hal komunikasi. Karena misalnya adik Putri bicaranya bahasa Inggris, ternyata teman-temannya belum ada yang bisa bahasa Inggris, nanti akan terkendala komunikasi. Berbeda dengan misalnya, itu anak-anak artis gitu ya, kok bahasa Inggris semua, ya mungkin tidak menjadi masalah karena lingkungannya berbahasa Inggris, jadi komunikasi tidak terhambat. Namun ya tidak akan menjadi masalah bila tetap dilakukan pembelajaran gitu ya, pembimbingan dan pembiasaan, sehingga ya yang terpenting adalah komunikasi antara anak dengan lingkungannya tidak terhambat gitu ya, karena itu tadi ya, kita berbicara itu kan untuk menjalin hubungan sosial dengan orang-orang sekitar kita, karena bila terhambat takutnya nanti anak jadi merasa tertekan karena ia tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan gurunya, dan lain sebagainya. Begitu. Apakah ada lagi? Terima kasih, Bu. Mangga, sami-sami. Ada lagi kah? Ada, Ibu. Silakan, Noni. Ibu, sebelumnya izin bertanya, nama saya Nonik Mahdarani. Kenapa ya, Bu, kalau misalnya kita nervous itu menghambat maksud apa yang ingin kita bicarakan? Ya, baik. Terima kasih, Noni. Ya, kalau kita gugup, biasanya pikiran kita sulit dikendalikan, gitu ya. Jadi, kita agak sulit merangkai kata bila gugup. Akhirnya yang keluar tidak sesuai dengan maksud yang kita inginkan, gitu ya. Jadi, misalnya ya, bila Anda mau berbicara di depan forum, Anda harus tenangkan diri Anda dulu. Ya, misalnya nih, Anda mau presentasi, Anda kesiangan, Anda lari-lari tuh. Terus Anda sampaikan di kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mau menyampaikan. Nah, tidak akan efektif karena memang
Andanya sedang tidak tenang, konsentrasi Anda sedang terganggu, tidak fokus, jadi tenangkan diri Anda dulu. Begitupun ketika gugup, bila Anda merasa gugup, tenangkan diri Anda dulu, gitu ya, sebelum Anda berbicara. Kalau sudah tenang, baru Anda berbicara. Tetapi bila Anda berbicara di depan umum, yang menenangkan dirinya jangan setengah jam juga gitu ya, nanti audiensnya apa gitu ini teh ya nungguin gitu. Jadi silakan ya untuk menenangkan diri ya, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Misalnya sebelum Anda berbicara atau sebelum Anda tampil, ada yang misalnya membaca doa terlebih dahulu, ataupun saya tenang kalau menyanyikan lagu tertentu, misalnya menyanyi Indonesia Raya, ya silakan gitu ya. Dalam hati tentu saja ya, tidak Indonesia tidak begitu ya. Nah, beragam cara bagi Anda untuk menenangkan diri ya, setiap orang memiliki cara masing-masing. Namun itu tadi ya, tenangkan diri Anda terlebih dahulu sebelum Anda berbicara. Tapi kebanyakan orang ya menit-menit awal itu biasanya grogi. Begitu. Nah, itu tidak ada salahnya Anda kondisikan dulu diri Anda dengan audiens. Misalnya Anda bisa menyapa audiens dulu, begitu ya, tidak langsung memaparkan materi, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Atau ada juga yang harus membawa media tertentu ketika berbicara. Misalnya ada ya yang harus memegang sesuatu ketika berbicara di depan forum. Misalnya ya, Anda bisa tuh, jadi tangannya itu biar tenang harus memegang sesuatu. Jadi Anda bisa menggunakan pensil atau pulpen gitu ketika menjelaskan ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi berbicara. Jadi berbicara adalah tuh agak keren ya, daripada Anda harus saya akan menjelaskan materi gitu ya. Karena tangannya harus memegang sesuatu untuk menenangkan diri misalnya. Daripada Anda meremas-remas begini ya pakai pulpen atau pensil kan agak keren ya. Jadi teman-teman, tapi bukan begini. Anda harus menguasai, ya tidak begitu juga ya. Tapi ini bisa dijadikan media gitu ya untuk menenangkan diri, dan nanti kalau spidol ya Anda bisa langsung menulis. Atau misalnya Anda mempresentasikan makalah, Anda bisa memegang makalahnya. Ya, tapi tidak begini juga gitu ya. Makalahnya harus disimpan di bawah dagu Anda. Jadi si audiens bisa memandang Anda. Dan kalau Anda memegang makalah atau buku tidak begini ya. Jadi pemaparan saya mengenai gitu ya. Beres presentasi makalah dikumpulkan lecek ya. Tidak begini. Jadi beragam cara yang bisa Anda lakukan untuk menenangkan diri Anda. Yang penting tenangkan diri Anda dulu, setelah tenang gitu ya. Anda bisa menarik nafas gitu ya. Jangan lupa dikeluarkan, jangan ditarik aja, keluarkan nafasnya, baru Anda berbicara. Pokoknya silakan Anda berbicara setelah Anda merasa tenang. Tapi tadi ya menenangkan dirinya jangan setengah jam gitu ya, beberapa menit saja. Bisa dengan pengondisian audiens. Oh iya, ketika Anda berbicara ya, ketika Anda presenter, semua mata akan memandang Anda. Jadi tidak begini ya, saya akan mempresentasikan tentang gitu ya, duduk berputar-putar, kaki digerak-gerakan. Nah, ketika kita di kelas aja ya, kalau mahasiswa presentasi masih ada yang menggerak-gerakkan kaki. Mungkin karena grogi atau gugup gitu ya. Pokoknya perhatikan sikap duduk Anda ketika berbicara, atau misalnya Anda berdiri, perhatikan cara berdiri Anda. Kalau berdiri tidak nyender begini ya, saya akan tidak. Kalau duduk pun tidak begini ya. Duduk dengan sikap yang baik. Bukan berarti Anda harus sikap sempurna seperti tentara. Ya, kebayang kalau 1 jam begini, saya akan berbicara tentang ya tidak ya. Tapi duduk dengan baik, dengan tegak, agar Anda tampak seperti bersemangat ketika presentasi. Karena kalau begini, mata kuliah apa kita hari ini? Ya, ayo mahasiswa, ayo kumpul gitu. Mahasiswa juga akan tidak bersemangat karena melihat dosennya, gurunya tidak bersemangat. Begitu pula ketika Anda menjadi guru. Kalau gurunya tampak tidak bersemangat, nanti anak-anaknya pun seperti tidak bersemangat. Jadi berikan aura yang positif, sugesti yang positif bahwa Anda bersemangat untuk mengajar, siswa pun insya Allah akan bersemangat untuk menyimak materi yang Anda paparkan. Begitu, Noni. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, kembali kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan?
Yang lain? Tamara, ada yang mau ditanyakan? Belum? Gordennya bagus. Buldan, di manakah engkau? Di kampus? Lagi di halaman rumah. Oh, di rumah. Alhamdulillah. Siapa tadi yang mau bertanya? Ibu izin Ibu. Oh, silakan Amanda. Ibu gimana kalau misalkan ada anak yang udah usia yang harusnya bisa berbicara tapi dia bisa berbicara cuman tanya tidak jelas Ibu, kayak AIUL-nya itu masih tidak jelas. Kita mengerti dia berbicara apa, cuman masih belum jelas gitu. Ya, terima kasih Amanda. Nah, kita ya para ahli menyusun perkembangan bahasa anak ya, dari meraban 1, meraban 2, linguistik 1, 2, 3, 4 gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu ada tahapan yang biasanya dilalui oleh anak. Jadi ya tentu saja Amanda harus melihat dulu, misalnya anaknya usia berapa. Jangan-jangan memang ia belum berada pada tahapan itu, gitu ya. Jadi harus dilihat dulu. Misalnya ia memang masih berada pada fase linguistik 1. Orang tuanya ingin ia berada pada tahap linguistik 2 atau linguistik 3 karena orang-orang sekitar seperti itu. Ya tidak perlu begitu juga gitu. Jadi nanti bila nanti minta saja kepada saya, takutnya saya lupa, akan saya berikan perkembangan bahasa anak mulai dari meraban 1, meraban 2 gitu ya. Jadi kriteria perkembangan bahasa anak itu seperti apa. Jadi bila memang belum berada pada fase tersebut, jangan khawatir ya. Kalau ini biasanya diberikan di pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas awal ya. Jadi Anda tahu perkembangan bahasa anak seperti apa. Jadi bila nanti anak-anak Anda, adik-adik Anda berada pada fase tersebut, tapi kemampuannya tidak berada pada fase tersebut, nah Anda harus waspada gitu ya. Berarti Anda harus mencari cara bagaimana untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya. Nah, bila misalnya adik Amanda nih usianya sudah sekian, harusnya berada pada fase tertentu, ternyata belum sampai ke situ, ya silakan bisa dibimbing gitu ya, dengan memberikan stimulan gitu ya, beragam stimulan ya, misalnya dengan memberikan buku gitu ya, memberikan buku itu dalam artian memberikan cerita. Jadi bila ia belum bisa membaca, orang-orang sekitarnya lah yang membacakan untuknya. Sehingga banyak stimulus yang ia dapatkan, banyak stimulannya. Jadi, sehingga ia mendapatkan banyak kosakata di dalam benaknya. Nah, nanti kosakata yang ia dapatkan biasanya cenderung akan ia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berikan stimulan yang banyak kepada anak. Jadi bila reseptifnya banyak, insya Allah produktifnya pun akan banyak. Ya, jadi bila ia menerima input yang banyak, outputnya pun insya Allah akan banyak juga. Bisa misalnya tadi ya dengan membacakan cerita, dengan mengajaknya bicara, yang ngobrol, dengan bermain peran, atau dengan menonton bersama-sama, ya menonton film animasi yang sesuai dengan perkembangan anak ya, Nusa, Rara, atau Adit, Sopo Jarwo gitu ya, dan lain sebagainya. Bila tidak diberikan stimulan gitu ya, kegiatan reseptifnya sedikit, biasanya produktifnya pun akan lebih sedikit. Jadi dan akan berbeda bila anak yang hanya berinteraksi dengan YouTube dan anak yang berinteraksi dengan keluarganya itu akan berbeda. Karena kalau di YouTube dia hanya interaksi satu arah saja ya, dia hanya menyimak. Tapi kalau interaksi dengan orang-orang, komunikasi, banyak hal yang bisa ia dapatkan, banyak hal yang bisa ia asah ya.
Ia bisa mendapatkan kosakata, ya, melatih kemampuan berbicaranya, menyimaknya, rasa, empati, begitu ya. Ia pun mendapatkan kehangatan atau kedekatan dari orang-orang sekitarnya. Begitu, Amanda. Ibu, tapi bagaimana kalau misalkan anaknya itu, Bu, sering bermain game gitu, Bu. Jadi kalau misalkan kita ingin bercerita atau misalkan menyangkut pautkan dengan gamenya gitu, dia malah nangis, malah marah, malah ngamuk gitu, Bu. Jadi kebanyakan kalau lagi ada kumpul keluarga pun dia lebih milih menyendiri untuk bermain gamenya. Nah, baik. Nah, banyak anak yang seperti itu ya sekarang ini. Karena ia terbiasa seperti itu, maka menurutnya hal itu adalah hal yang biasa gitu ya. Karena pasti hal itu kan tidak terjadi dalam waktu 1 hari atau 1 malam gitu ya. Berlangsung sekian lama gitu ya. Sudah menjadi kebiasaan anak itu. Namun tidak ada salahnya diubah sedikit demi sedikit. Kalau secara frontal ya agak sulit karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi misalnya mohon maaf, Amanda hadirkan misalnya kegiatan yang sama menyenangkannya dengan bermain game melalui gawai gitu. Jadi hadirkan permainan yang bisa menarik minatnya, misalnya permainan-permainan tradisional tapi dihubungkan dengan minat anak tersebut, atau membaca cerita yang disesuaikan dengan minat adik Amanda, misalnya sukanya otomotif gitu ya, sukanya mobil seperti keponakan saya. Jadi ya menghadirkan cerita pun semuanya disangkut pautkan dengan otomotif gitu ya, cerita tentang mobil jazz yang bersahabat dengan mobil Brio misalnya, karena dia suka sekali nonton YouTube otomotif gitu ya, anak 6 tahun gitu. Berlatih berhitung pun 1 mobil ditambah 2 mobil gitu ya. Jadi akan lebih menarik baginya. Jadi hadirkan media-media yang sesuai dengan minatnya atau hobinya atau kesukaannya. Biasanya anak akan lebih tertarik, namun tentu saja bertahap gitu ya. Karena bila langsung tadi ya revolusi gitu ya secara frontal, ya anaknya pun akan menolak. Jadi ya sedikit demi sedikit, tapi harus gitu ya. Harus dimulai dari sekarang gitu ya untuk memperkenalkan kepada anak bahwa banyak kegiatan lain yang lebih menarik dibandingkan dengan hanya bermain game menggunakan gawai gitu ya. Harus dari sekarang, tapi tadi ya bertahap, berproses gitu ya, karena ya bila hal itu sudah menjadi kebiasaan agak sulit gitu ya. Namun tidak ada yang tidak mungkin, berproses saja gitu ya. Silakan, apakah ada yang lain? Izin bertanya, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Siapa? Puspita? Atau siapa? Ibu Puspita dulu mungkin. Silakan. Ya, Ibu izin bertanya, gimana cara mengatasi demam panggung yang terus-terusan gitu? Jadi meskipun kayak Ibu yang seperti Ibu bilang tadi udah menenangkan diri, udah mencoba tenang gitu, tapi pas ngelihat audiens yang banyak gitu, tiba-tiba jadi gugup gitu, Bu, nervous gitu. Dan alhasil gitu materi yang tadinya udah dipersiapkan tidak tersampaikan dengan baik gitu, Bu. Bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, Puspita, bagaimana caranya? Ya, saya kira ya kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa apapun ya pada hakikatnya adalah proses, tidak bisa didapatkan dalam waktu instan gitu ya. Tidak, misalnya saya bisa berbicara seperti ini kan tidak didapat dalam waktu 1 hari 2 hari, tapi berproses. Jadi bisa karena biasa. Ya, salah satu caranya ya dengan membiasakan diri berbicara di depan forum. Latihannya bisa latihan di depan cermin gitu ya. Biarinlah orang bilang, ih kok ngomong sendiri, biarin gitu ya, EGP. Silakan bisa latihan di depan cermin. Atau sekarang kan sudah revolusi industri 4.0 ya. Jadi berlatihnya bisa pakai Zoom. Jadi kita presentasi di depan Zoom, kita rekam tuh. Ya, atau pakai kamera video ya,
kita rekam. Bagaimana sih ketika kita berbicara, nanti kita evaluasi kekurangannya di mana, begitu ya. Kemudian apa yang menyebabkan kita belibet, begitu ya, misalnya, dan lain sebagainya. Coba latihan saja, latihan dulu sendiri, nanti kalau sudah pede, coba latihan presentasi di depan teman-teman, gitu ya. Bisa di kelompok kecil dulu, gitu ya, memberanikan diri dan membiasakan diri nanti di kelompok besar. Karena ya semua keterampilan berbicara itu harus dilatih karena berproses. Tidak bisa begitu ya. Mario Teguh yang kita kenal sekarang ya tidak mendapatkan kemampuannya yang super itu dalam waktu 1 hari, tidak, tapi melalui pelatihan, pembiasaan, dan lain sebagainya. Begitupun pewara-pewara, Najwa Shihab tidak akan menjadi Najwa Shihab seperti ini bila tidak melalui proses. Semua juga berproses. Jadi ya, dimulai dari jangan takut untuk berbicara. Ya, salah mah ya nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Kalau nggak kotor ya nggak belajar, kata Rinso gitu ya. Jadi silakan latihan saja. Makanya di mata kuliah apapun, kalau ada kesempatan bertanya atau menambahkan jawaban, ambil kesempatan itu gitu ya. Dimulai dari hal kecil, kan kita nggak presentasi itu kan, kita hanya bertanya atau menambahkan jawaban, kan tidak terlalu panjang, tapi bila dibiasakan gitu ya, ya kita akan terbiasa berbicara. Sekarang berbicara sebentar begitu ya, kemudian nanti berbicara agak lebih lama, nanti berbicara ya agak lebih lama lagi, dan seterusnya melalui proses. Ya tadi ya, bisa sendiri dulu latihan, kemudian latihkan di kelompok kecil, baru di kelompok besar. Dan kalau pembelajaran bahasa, ya bahasa apapun, usahakan memiliki support system yang mendukung, gitu ya. Misalnya nih, Puspita belajar bahasa Inggris, belajar berbicara. Kalau tidak punya komunitas, gitu ya, di keluarga atau lingkungan teman-teman atau komunitas lain, bila tidak dipakai ya lupa lagi, gitu ya. Jadi kalau kita belajar bahasa apapun harus dipakai. Bisa karena biasa. Ya tadi ya, support sistemnya ketika ada yang berbicara jangan apaan sih gitu ya. Ya begitu ya, biarkan saja teman-teman Anda berbicara, mau salah mau tidak, ya namanya juga latihan. Kan nanti bisa dibahas bersama-sama bila ada kesalahan atau ada kekurangan. Begitu, yang jelas harus suportif. Misalnya Anda ketika pembelajaran bahasa Inggris nggak mau bicara, soalnya takut ditertawakan gitu ya. Ya belum tentu yang menertawakan juga benar begitu ya. Dan belum tentu juga dia menertawakan Anda. Siapa tahu dia menertawakan dirinya sendiri begitu ya. Jadi sama-sama GR gitu. Jadi pede gitu ya. Ya kepedean itu ya, rasa pede juga tidak bisa didapat dalam waktu instan ya. Itu harus dibangun ya tadi ya, dengan pembiasaan. Latihan sendiri dulu, nanti latihan di kelompok kecil, baru di kelompok besar. Begitu, Puspita. Tadi siapa yang mau bertanya? Sama-sama. Ibu, izin bertanya Ibu. Oh, Indri, silakan Indri. Ibu, saya izin bertanya, apakah kepribadian seorang itu dapat mempengaruhi keterampilan berbicara Ibu? Seperti kepribadian introvert sama ekstrovert itu, apakah ada perbedaan gitu dalam keterampilan membacanya? Terima kasih Ibu. Oh, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau introvert ya misalnya, tidak selalu introvert itu kemampuan berbicaranya tidak bagus begitu ya. Banyak kok introvert yang kemampuan berbicaranya bagus, dia hanya tidak terlalu senang keramaian saja begitu ya. Misalnya saya lupa ya, public figure, ada dia berdasarkan hasil tes tertentu ternyata dia introvert gitu ya. Tapi kemampuan berbicaranya bagus, dia hanya ya memang introvert itu kan ada beberapa tipe ya, ada yang memang benar-benar tidak suka keramaian, ada yang ia bisa beradaptasi dengan keramaian, tapi ia pun tidak masalah gitu ya, ketika dia harus sendiri. Dan keterampilan berbicaranya baik-baik saja, bagus-bagus saja. Saya pun
tidak terlalu suka keramaian ya. Jadi misalnya bila ada pilihan harus ke mall atau ke perpustakaan, saya lebih memilih ke perpustakaan gitu ya. Kecuali bila mallnya itu sepi misalnya ya. Jadi jangan sampai begini ya. Karena Anda merasa keterampilan berbicara Anda kurang baik, sehingga Anda menutup diri pada orang lain. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Misalnya ternyata Anda ekstrovert, gitu, tapi karena keterampilan berbicara Anda kurang baik, sehingga Anda menutup diri, gitu. Nah, itu untuk apa menyiksa diri Anda? Karena memang ya Anda senang bergaul dengan orang lain. Kan ada juga ya yang misalnya aktivis, senang berorganisasi, bergaul dengan banyak orang, tetapi ketika berbicara di depan forum, ia memiliki masalah tertentu, misalnya ya, atau ada beberapa kendala. Ada yang seperti itu. Ada juga memang aktivis yang memang orator handal banyak, begitu ya. Itu tadi ya, ya keterampilan berbicara setiap orang ya berbeda-beda. Oleh karena itu, ya mangga begitu ya, mari kita sama-sama untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita, karena mau Anda jenis orang seperti apapun, ya kita memerlukan keterampilan berbicara yang baik agar bisa berkomunikasi dengan orang lain dan maksud pembicaraan kita tersampaikan dengan baik sehingga orang lain mengerti apa maksud pembicaraan kita. Ya. Begitu, Indri. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Cimi-Cimi. Apakah ada lagi? Ibu izin bertanya. Siapa ini? Sebentar. Asri. Asri. Sebelah mana Asri? Asri kok nggak ada? Sebentar. Asri. Di mana kah? Coba Sri bicara lagi. Silakan bicara lagi. Oh, ini. Ya, silakan Sri. Kerudung hitam. Ya. Bu izin bertanya, apakah gagap dari seorang anak usia 12 tahun itu masih bisa disebut normal? Soalnya tetangga Asri, anaknya itu ada anak, tapi dia tuh gagap, Bu. Gagapnya tuh kadang-kadang kalau misalnya ditanya jadi suka gagap, tapi kalau misalnya ngobrol sama temennya biasa aja, Bu. Ya, baik Asri. Gagap seperti itu ya kita harus mencari tahu dulu penyebabnya gitu ya. Apakah memang dari struktur fisiknya gitu ya, organnya gitu ya, fisiologis, dari psikologis gitu ya, dari apa? Nah, kita harus mencari tahu dulu penyebabnya. Bila ternyata ia gagap hanya pada saat-saat tertentu saja, ya berarti mungkin latar belakangnya ya pasti kan ada hal yang menyebabkannya ya. Dia misalnya kaget ketika ditanya gitu ya, atau kurang percaya diri misalnya ya, sehingga ketika ditanya dia kaget dan tidak pede untuk menjawab sehingga dia gagap gitu ya. Ya berarti kan rasa kepercayaan dirinya itu harus ditumbuhkan. Ya bila di sekolah guru ya bisa bekerja sama dengan guru BK ya. Kalau ada guru BK ya lebih bagus gitu ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena kan bimbingan konseling memiliki ilmu untuk mendekati anak secara psikologisnya gitu ya, sehingga bila secara psikologisnya sudah bagus teratasi, ya mudah-mudahan kegugupannya juga bisa teratasi. Namun ya biasanya tidak bisa instan, itu memerlukan waktu dan proses yang tidak sebentar gitu ya. Apalagi sudah kelas 6. Ya itu tadi bila gugupnya hanya pada waktu-waktu tertentu ya berarti memang apalagi gugup bila hanya ditanya saja, gitu, ketika ia menjawab pertanyaan saja, ya berarti ada masalah psikologis tertentu, yaitu tadi ya bisa kurang percaya diri, karena ia kaget, takut salah, gitu ya. Mungkin ia
terlalu banyak disalahkan, terlalu banyak di underestimate ya. Jadi ia tidak pede ya kalau saya menjawab biasanya saya salah nih gitu. Kata orang-orang gitu ya. Biasanya saya salah, kata orang-orang, saya maaf, saya bodoh misalnya ya, atau saya pasti tidak bisa. Nah, itu kan kepercayaan diri anak itu akan berkurang ya, sehingga ya ia menjadi takut gitu ya, defensif ya, yang keluar seperti itu misalnya. Kamu sudah belajar belum? Sudah, Bu, gitu. Kemarin materi IPA-nya tentang apa? Terus gurunya bertanya dan lain sebagainya. Ya itu, dia takut salah menjawab, akhirnya guguplah yang keluar. Ya, itu harus melalui pembimbingan dan pembiasaan gitu ya. Jadi harus dicari tahu dulu penyebabnya. Apa kata dia? Apakah ia terlalu banyak disalahkan oleh orang-orang gitu ya? Banyak yang underestimate pada dirinya gitu ya. Atau yaitu kurang percaya dirinya karena apa dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Tadi masalahnya di rumah, di lingkungan, teman-temannya, atau di mana, gitu, dan lain sebagainya. Begitu, Sri. Luar biasa ya, guru SD itu. BK belum semua sekolah punya, jadi guru SD harus mempelajari ilmu BK, gitu kan. Ya, semangat ya teman-teman. Tapi banyak juga kok sekolah yang sudah memiliki guru BK-nya. Silakan ada lagi. Bila belum ada, saya mau mengajak Anda bermain ya. Bentar. Kita main quizzes ya. Bentar, ini agak loading nih. Baik teman-teman, kita main game dulu. Kita main quizzes. Sebentar ya, sedang loading. Saya share di Zoom atau di WA Group? Boleh di WA Group. Di WA Group ya. Sebentar, ini mana ini? Ya, silakan. Sudah di-share di WA Group. Silakan masuk.
Ya, 20 orang yang masuk. 24, 26. 28. 32. 33. 37. 39. 40. 41. 42. 43. Saya mulai ya. Silakan. Ya, perolehan sementara Nyimas. Nyimas, kemudian Tiffany, disusul Indri,
Ada yang masih bermain? Sudah, Ibu. Semua sudah? Sudah, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, ini perolehannya. Nimas, Puspita, Evani, Fitri, Indri, Sofiatun, Dwi, Caca, Noni, dan Muhammad Dafa yang mendapatkan peringkat 10 besar. Baik, itu tadi permainan kita. Tadi siapa? Ini maaf ya, ada kendala sinyal. Jadi pembagian pialanya tidak muncul di layar. Biasanya ada pembagian piala ya, muncul di layar. Tadi yang pertama itu siapa? Nimas? Nimas ya? Iya, Ibu. Ya, ya, kita berikan apresiasi untuk Nimas ya. Selamat. Yang kedua siapa tadi? Saya lupa, maaf. Puspita, Ibu. Siapa? Puspita. Tadi saya lupa ya, tidak sempat screenshot. Ini saya tidak tahu kenapa. Bermasalah ini kursi saya. Nanti tolong kirimkan ke saya Nyimas 5 besarnya ya. Terima kasih teman-teman. Bagaimana kuisnya? Bisa mengerjakan semua? Bisa, Bu. Bisa. Tidak tegang ya. Sudah biasa kan pakai kuisis ya? Ya, nanti bila memungkinkan Anda pun bisa menggunakan kuisis ini di kelas Anda gitu. Baik teman-teman, tadi
yang 5 teratas insya Allah akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Untuk yang lainnya juga insya Allah ya mendapatkan doa dan dukungan dari saya ya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan di acara yang sama, di channel yang sama. Semoga kita semuanya selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga Anda. Selamat beraktivitas, selamat siang, selamat pagi maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.